kita pada malam hari ini masuk pada muqaddimah, yaitu bab yang ke-20, menerangkan tentang fadilah keistimewaan istighfar. Di sini pengarang kita bilang al-babul ishruna, bab yang ke-20. Ishrun itu artinya 20. Ya, jadi bab yang ke-20 menerangkan tentang keutamaan istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aksara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang memperbanyak beristighfar, dibanyakin baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu namanya terus dibaca istighfar, diperbanyak baca istighfar. Manfaatnya apa kata Nabi? Allah nanti akan menjadikan kepada orang tersebut dari berbagai macam kesusahan menjadi gampang. Hati yang galau hilang galaunya. Ya. Hati yang susah jadi hilang susahnya. Hati yang berduka insya Allah kagak duka. Itu namanya min kulli hammin faraja. Pokoknya semua kesulitan-kesulitan akan diganti dengan kemudahan. Tuh istighfar tuh. Penting banget kita baca. Terus wa min kulli dikin makhraja. Orang-orang yang banyak beristighfar, Allah nanti akan jadikan dari kesempitan ada jalan keluarnya. Kalau kata orang sekarang ada solusinya. Ya, begitu. Jadi kalau kita lagi sempit, ya susah, itu nanti ada jalan keluarnya. Nih Allah jadikan makhraja, jalan keluar, solusinya. Tuh, dengan sebab dia banyak istighfar, mohon ampun. Nah, yang ketiga kata Nabi, orang yang banyak istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Tuh, begitu. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga, itu banyakin istighfar, mohon ampun. Ya, jadi perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lapasnya gampang, astaghfirullahalazim. Udah begitu aja. Walaupun nanti istighfar banyak macam-macamnya, tapi minimal astaghfirullah itu kalimat yang paling singkat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Makanya Nabi enggak pernah kurang baca istighfar setiap hari 100 kali. Itu Nabi. Nabi yang maksum. Artinya maksum, dia terjaga, terpelihara dari segala dosa. Nah, itu ternyata masih tetap baca istighfar. Nah, bagaimana kita yang memang kita banyak dosa, banyak kesalahan? Ya, kalau bisa 100 itu paling sedikit sehari semalam. Silakan perbanyak. Karena manfaatnya banyak banget ini. Orang yang baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu 3 macam yang tadi disebutkan. Ya, kalau kita lagi susah, insya Allah nanti dikasih kemudahan. Kalau kita lagi sempit, dikasih jalan keluar solusinya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Tahu-tahu obyekan, ya, gol, kan enak ya. Iya, obyekan gol, kan kadang-kadang orang objek ya enak-enak susah. Ya, Ustaz tenang aja, dikit lagi. Ya, pokoknya udah mau dikasih DP. Ya, udah pikiran dah enak bener dah DP. Ya. Ustaz mohon maaf gagal. Begitu. Nah, makanya banyakin istighfar.
Nanti kalau dia istighfar mulu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah. Tuh, dia udah ngitung aja nih. Ini kalau 500 meter, ya ini nih dapat prosentasenya lumayan juga nih. Udah begitu aja bayangannya. Ya, nah banyakin istighfar lah. Ya mudah-mudahan alokasi gol. Tuh begitu ya Allah. Nanti Allah kasih rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Ya, jadi ini artinya manfaat kita istighfar. Ayo banyakin istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Makanya thariqat mana saja di samping kita disuruh banyak la ilaha illallah, itu pasti ada istighfarnya. Makanya kalau kita baca Ratibul Haddad, ada yang namanya astaghfirullahalazim. Kita baca Ratib Al-Attas, sama. Ada kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu begitu. Ya, jadi rata-rata semuanya memang ya disuruh banyak istighfar. Istighfar. Ya, kita kalau udah dikit-dikit istighfar mul, nanti Allah kasih kemudahan. Al-babul hadi wal ishruna fi fadilati dzikrillah. Bab yang ke-21 menerangkan tentang zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kalau tadi istighfar mohon ampun, sekarang zikrullah, ingat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati terasa tentram. Ya, itu begitu. Makanya kita disuruh banyak zikir kepada Allah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah perbanyak. Zikran kasiro. Ya 100 boleh. Lebih dari itu silahkan. Ya, ini kita disuruh perbanyak membaca zikir. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan. Ya, jadi kata Nabi, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Terus ketika ditanya wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, kata Nabi aksiru qaula la ilaha illallah. Ya, bagaimana cara kita bahrukan atau mereformasi, mentajdid iman yang ada di dalam diri kita, kata Nabi aksiru qaula la ilaha illallah. Jadi perbanyak untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Nah ini makanya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-babusani wal ishruna fi fadilati tasbihi. Bab yang ke-22 menerangkan tentang keutamaan tasbih. Qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, namanya sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qultu, saya berkata, kata Abu Dzar, saya berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami ahabbu ilallahi azza wa jalla. Kalam yang bagaimana yang paling dicintai Allah azza wa jalla. Kalam itunya ya kalimat, ya redaksi, ya omongan. Ya, omongan apa sih yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi jawab, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab atas pertanyaan sahabat Abu Dzar ketika ditanya, ya kira-kira kalimat omongan apa sih yang paling dicintai sama Allah?
Lalu kata Nabi, mastafallahu subhanahu limalaikatihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sesuatu yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala buat para malaikat-malaikatnya, ternyata diajarkan kalimat tasbih, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu begitu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tuh kalimat pernyataan omongan yang paling bagus, yang paling dicintai Allah, yang Allah pilih buat para malaikatnya. Tuh, makanya saya selalu menyampaikan, ya tolong Bapak, Saudara, para asatiz, kalau disuruh mimpin tahlil, maka nanti baca subhanallahnya begitu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan ada yang begini bacanya. Subhanallahi wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih. Kagak ketemu. Ya. Iya, tapi kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini ketemu. Bahkan ada tuh dalam hadis yang lain, ada 2 kalimat redaksi yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan dan sangat dicintai sama Allah Ar-Rahman. Apa? Subhanallahi wa bihamdihi, 1 subhanallahil azim. Tuh. Makanya kalau ya para asatiz antum semuanya kalau lagi disuruh mimpin tahlil bawa yang begitu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya terus begitu diulang-ulang. Itu 2 kalimat ya ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan amal kebaikan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Nah, Masya Allah, itu cakep banget nih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan ada satu peristiwa di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat susah banget hidupnya. Kemudian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, hidup saya susah banget. Rezeki saya mampet mulu. Ya, kalau keran tuh kagak keluar airnya, mampet. Gitu. Padahal di atas torennya mau banyak airnya. Gitu. Bukan toren yang gak ada airnya. Naik ke atas torennya penuh. Tapi itu keran ya mampet, keluarnya sedikit-sedikit. Nah, begitu tuh. Ya, sahabat nanya, ya Rasulullah, rezeki saya kok mampet? Ya, mampet banget. Lalu Rasul bilang, udah ente amalin aja. Ya, baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tambahin astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kapan waktunya? Habis sholat sunnah subuh, sebelum sholat subuh. Berapa kali? 100 kali. Itu kalau kita habis sholat sunnah subuh tuh, ya kan kita 2 rakaat sholat sunnah subuh. Habis itu kita baca itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dah 100 kali baru qomat dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat subuh. Tuh. Ternyata diamalin. Diamalin nih sama sahabat. Kemudian enggak lama datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah rezeki saya udah kagak mampet lagi. Itu kerannya udah lancar, gede banget. Loh. Sampai-sampai dibilang saya sekarang bisa bagi tetangga-tetangga saya sering anter. Karena rezeki melimpah. Kerannya udah lancar. Ya, sehingga bisa nganter tetangga. Ya, nganter ke tetangga. Itu begitu. Mau kagak mau lancar rezekinya? Amalin. Ya,
Mudah-mudahan udah lancar. Ingat sama pondok pesantren At-Thahir Al-Muftihun. Iya ya Allah. Benar. Ya. Tapi jangan sekali doang bacanya, terus. Insya Allah. Ya istiqomah. Ya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali dibacanya habis sholat sunnah subuh sebelum kita sholat subuh. Ya. Jadi masya Allah istimewa ini. Ya ini ya termasuk kalimat yang dipilih oleh Allah yang disampaikan buat para malaikat-malaikatnya. Al-babus salisu wal isruna fi fadilati taubati. Bab yang ke-23 menerangkan tentang keutamaan taubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi," rawahu Muslimun. Siapa-siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan terima taubat orang tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nanti entah kapan itu kata Rasulullah matahari akan terbit dari sebelah barat. Ya. Biasanya kita ngelihat matahari terbit dari sebelah timur. Kalau terbenam dari sebelah barat, pasti begitu. Ya, terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Tapi suatu saat nanti kata Rasulullah, matahari akan terbit dari sebelah barat. Ya, matahari akan terbit dari sebelah barat. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, maka hamba-hamba Allah yang bertobat udah kagak diterima taubatnya. Tuh. Jadi taubatnya manusia, hamba Allah itu tidak akan diterima lagi kalau matahari udah terbit dari sebelah barat. Sebab salah satu tanda hari kiamat nanti begitu. Ya, jadi tanda hari kiamat diantaranya matahari akan terbit dari sebelah barat. Tapi bukan langsung kiamat. Nanti kembali lagi matahari terbit dari sebelah timur. Kemudian ada kehidupan lagi. Tapi itu udah semakin dekat hari kiamat. Manusia kalau taubat saat itu walaupun nangis mengeluarkan darah sekalipun tidak akan diterima taubatnya. Itu begitu. Makanya sebelum matahari terbit dari sebelah barat, silakanlah banyak-banyak bertaubat. Ya, Allah pasti akan menerima taubat manusia hambanya. Walaupun dosanya begitu banyak, walaupun dosanya begitu besar, tetap kalau dia mau beristighfar, dia mau bertaubat, diampunkan dosa-dosanya, diterima taubatnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Bahkan dalam hadis yang lain, malam yughargir, yang kedua selama ya rohnya belum ada di tenggorokan. Jadi ada dua nih persyaratan taubat itu diterima. Satu ya yaitu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, sebelum ruh ada di tenggorokan. Itu namanya sakratul maut. Malam yughargir. Ya, artinya malam yughargir bagaimana? Orang kalau udah sakratul maut Bapak Saudara, ya itu nanti amalan-amalan kita udah diperlihatkan sama Allah. Sehingga tempatnya pun kita udah diperlihatkan. Orang udah sakratul maut itu Masya Allah. Ya, itu Allah udah kasih lihat tempatnya, ini tempat kamu di sini, ini tempat kamu di sini. Sehingga kalau ada orang mau bertobat di saat itu, udah nggak diterima lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum hina izin tanzurun." Dan kamu ketika ruh berada di tenggorokan melihat posisi dan tempat kamu, di mana kamu? Apakah kamu ditempatkan di surga ataukah kamu ditempatkan di neraka? Itu kata Allah udah diperlihatkan ketika udah sakratul maut, ruh sudah ada di tenggorokan. Makanya ya taubat di situ udah kagak diterima lagi, udah terlambat.
Selama belum terjadi dua itu, Allah terima taubat kita. Makanya jangan sampai terjadi dua ini nih. Kalau udah dua ini kita baru taubat, udah nggak diterima. Satu, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dua, sebelum ruh ada di tenggorokan. Saat orang mau meninggal dunia nih, roh kan diambil dari sini nih Bapak Saudara. Dari kaki dulu. Dari kaki diambil sama malaikat Israel, cabut dari sini. Terus lama-lama sampai sini. Sini. Nah, terakhir tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, Allah udah perlihatkan tempat kita. Terakhir sampai sini, ubun-ubunnya tarik. Naik ke atas. Makanya orang tuh kalau meninggal dunia pasti matanya ngelihat ke atas. Dilihatin rohnya. Rohnya diangkat. Makanya kadang-kadang ada yang mangap dan melotot. Nah, begitu. Makanya tolong dipejamkan matanya cepat-cepat. Rata-rata orang kalau meninggal dunia pasti ngeliat ke atas. Karena memang rohnya dibawa ke atas. Nah, langsung dipejamkan. Sambil kita baca khairan, khairan. Artinya mudah-mudahan ya orang ini termasuk min ahlil khair. Orang yang baik. Nah, nanti itu Bapak, Saudara, itu mata akan merem. Ya, akan terpejam. Tapi kalau didiemin aja lama-lama, ya melotot terus. Ya, itu nanti kelihatannya agak serem dilihatnya. Padahal itu udah biasa. Nah, sehingga cepat ditutupi. Nah, ini nih tenggorokannya agak diikat gitu ya. Nanti ada alat gitu sedikit. Ya, sama ya semacam ya itu kalau bisa sih sapu tangan atau sejenisnya. Sehingga ini nih ketutup rapat. Nah, seperti itu. Ya, karena memang manusia ketika dicabut rohnya begitu. Ya, mau malaikat Israel naik ke atas. Dilihatin tuh rohnya di bawah. Ya. Nah, itu yang pertama dingin ini dulu mukanya. Iya, karena kakinya dulu yang pertama diangkat. Terpisah tuh. Terus ke atas. Nah, pas di tenggorokan ini yang disebut dengan ruhul hulkum. Di dalam Al-Quran tuh wa antum hina izin tanzurun ay hina iz balagotir ruhul hulkum tanzurun. Nah, sampai sini namanya balagotir ruhul hulkum. Ya, saat itu manusia diperlihatkan tempatnya. Sehingga kalau di mau taubat enggak diterima lagi taubatnya. Ya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk taubat saat-saat sekarang ini. Ya, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala Rasulullah SAW. Ya, kita kembali lagi ke kitab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi." Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hambanya, manusia maksudnya. Ma lam yugharghir. Itu kurang tuh. Ya, tambahin. Itu ada ma, ada lam doang, mimnya enggak ada. Tambahin. Ma lam yugharghir. Ya, udah ditambahin ya. Ma lam. Ya, di situ malak doang ya. Iya, tambahin mim. Ma lam yugharghir. Selama belum ruhnya ada di tenggorokan, itu namanya malam yugharghir. Allah akan menerima taubat manusia ya selama ruhnya belum ada di tenggorokan. Rawahu Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah, dan riwayat juga Imam Ibnu Majah. Al-babur rabi'u wal ishruna fi fadilatil faqri. Bab yang ke-24 menerangkan tentang keutamaan kefakiran. Fakir itu ada keutamaannya, mulia. Makanya kita nggak boleh merendahkan orang fakir. Ya, sebab orang fakir itu ada nilai kemuliaannya. Jadi semua yang Allah ciptakan status sosial manusia itu ada nilainya semuanya. Orang kaya mulia kalau kekayaannya itu benar-benar untuk diinfakkan fisabilillah. Orang miskin, orang fakir juga mulia kalau dengan kefakirannya dia sabar dan dia nerimain. Ya,
Itu semuanya mulia. Makanya orang yang beriman dalam kondisi apapun juga, dalam posisi apapun juga, dia termasuk orang yang baik. Ya, kalau dia bisa sikapi dengan baik. Ketika dapat nikmat, dia menjadi orang yang baik. Kalau dia bersyukur. Ketika dia dapat musibah, kalau dihadapi dengan penuh kesabaran, dia termasuk hamba Allah yang baik. Jadi semuanya jadi baik. Selama dia orang beriman. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang. Sehingga ada bab khusus tentang keutamaan fakir. Ya, jadi orang fakir itu ada ya keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah ta'ala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, man at'ama miskinan, orang-orang yang memberikan makan kepada orang miskin, min ju'in, sebab dia lapar. Makanya orang kalau lagi lapar, ya yang paling bagus dikasih makan. Ada orang lagi lapar jangan dikasih ceramah, jangan. Ya, orang lagi lapar ceramahin, kasih nasi suruh makan. Tuh begitu, ya. Salah. Ya, salah. Jadi kalau lagi lapar kasih makan. Itu termasuk satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang memberikan makan kepada orang miskin, ya min ju'in, dari kelaparan. Ya, itu Masya Allah. Itu amalan yang paling dicintai. Yang kedua, au dafa'a anhum maghroman, atau ada orang yang bisa menolak orang itu dari utang. Ada orang punya utang, ya kita bisa bayarin, atau kita bantu sehingga dia nggak jadi utang. Itu termasuk amalan yang paling dicintai. Ya Allah, ada orang ya giliran bayar utang kagak mampu, kemudian kita bantu. Emang ente utangnya berapa duit? Ya udah nih, silakan ente bayar utang. Itu Masya Allah pahalanya gede banget. Ya, itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kasyafa anhu kurbatan, atau dia ya memberikan sesuatu sehingga terangkat ya kesusahannya. Orang yang lagi susah ya kemudian diberikan sesuatu, terangkat, tuh kasyaf namanya, terangkat ya susahnya. Itu pun termasuk amalan yang paling dicintai. Ya, jadi kita bisa ya memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang lagi lapar kita kasih makan. Orang lagi utang kalau bisa kita bantu. Bagaimana cara menyelesaikan utangnya. Kemudian orang lagi susah kita berikan sesuatu sehingga terangkat ya rasa susahnya. Itu semuanya termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rawahu Tabarani. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani. Al-babul khamisu wal isruna, bab yang ke-25, fi fadilatin nikahi, menerangkan tentang keutamaan nikah. Nikah itu pun mulia. Makanya ada fadilatun nikah. Itu orang yang udah menikah, dari segi ibadah aja dia udah pahalanya udah beda. Ada orang sholat 1 rakaat belum punya istri, belum punya suami, dibandingkan dengan orang sholat juga 1 rakaat yang udah punya istri, udah punya suami, itu bandingannya 1 berbanding 70 rakaat. Tuh, jadi orang kalau udah menikah itu pahalanya 1 rakaat sama dia jadi 70. Makanya beruntung orang udah nikah. Ya. Kalau yang belum diperintahkan, tapi dengan syarat manis sato'a minkumul ba'ah faliyatazawwaj. Ya maksarus syabab, wahai segenap para pemuda, manis sato'a minkumul ba'ah, siapa yang memang udah mampu di antara kamu untuk ya menikah, ya karena udah mampu dia, faliyatazawwaj, silakan menikah. Tuh, fa innahu aghaddu lil
basar wa ahsanu lil farj. Ya, itu begitu kata Nabi. Orang kalau udah menikah insya Allah matanya lebih terjaga. Ya, itu begitu. Pandangannya lebih terjaga. Itu Bapak Saudara. Kalau kita nanti baca di bab nikah, nanti akan kita baca secara khusus gitu. Itu kita tadinya megang ya tangan orang perempuan yang bukan istri kita pegang-pegang, dosa enggak? Dosa. Tapi kalau dia udah istri kita pegang-pegang tangannya, kita elus-elus, ya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tuh, makanya sering elus-elus bini kita. Iya, itu dosa kita diampunin. Seperti daun yang udah kering, ketiup angin rontok semuanya. Tuh, makanya bini kalau lagi diusap-usap sama lakinya, itu terusin bang, terusin itu aja. Ya, jangan bilang ada apa sih bang, tumben-tumbenan. Udah ngaji, ya, nah begitu. Iya, ngapusin dosa itu, masya Allah. Disuruh nikah. Iya, jadi makanya begitu. Ya, nanti ada fadilah orang yang menikah. Ya, fadilah nikah nih. Nanti kita akan bahas tuh hadisnya secara banyak ya, secara lebih detail. Ini cuma baru muqaddimahnya aja. Baru muqaddimahnya aja nih. Ya, jadi seperti itu. Ya, fadilatun nikah. Ya, jadi banyak sekali nanti fadilah orang yang menikah itu. Nah, ini salah satunya dibawakan hadisnya Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis riwayat Imam ya Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Jadi kata Nabi, dunia semuanya itu mata, barang perhiasan. Tuh, yang namanya dunia kan materi, barang perhiasan semuanya. Makanya orang pada demen. Ya, itu manusiawi, sunnatullah kalau orang demen sama dunia. Nah, tapi orang yang beriman itu tidak tergiur dan tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Itu seperti itu. Kita ambil ya itu sekedarnya saja. Tapi kita ingat bahwa dunia itu enggak akan lama. Suatu saat kita akan tinggalkan. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Di dunia cuma sementara. Cuma tipu dayanya banyak. Ya, gururnya banyak. Ya, seperti itu. Nah, makanya diumpamakan dunia itu seperti mata, ya, barang perhiasan. Yang namanya barang perhiasan, orang pada demen kagak? Pada demen, semuanya pada demen. Ya, nah, bedanya kalau orang yang beriman punya rem. Ya, punya rem. Kalau orang yang kagak beriman kagak punya rem. Ya, sehingga dia akan tertipu dengan dunia. Itu dunia semakin tua semakin mempercantik dirinya. Itu pada peristiwa Isra Mi'raj aja Bapak Saudara, itu diumpamakan dunia udah seperti nenek-nenek. Tapi nenek-nenek yang berdandan dan berhias. Ya kalau kata orang kampung kita dandannya udah menor banget. Kenal menor? Nah, udah menor dah. Ya bibir merahnya Masya Allah. Ini benak mungkin udah 3 cm. Keriputnya udah gak kelihatan. Ya, padahal udah tua itu. Itu dunia semakin tua semakin mempercantik. Ya, mempercantik tuh begitu. Itu di zaman Nabi 14 abad yang lalu. Lah bagaimana udah sekarang? Udah tua banget dunia. Namun semakin tua semakin memperindah. Ya, makanya kita lihat dunia sekarang kan makin indah ya. Makin indah. Ya kalau cerita-cerita dulu orang tua saya. Orang tua saya kan termasuk di Masjid Al-Muharramah ini awal dulu. Ya, masih orang tuanya beliau ini di sini. Ya, jadi dulu tahun-tahun berapa itu masih banyak orang-orang tua di sini. Tuh orang tua saya udah di sini Bapak Saudara. Ya, jadi saya termasuk
pernah perintahkan dapat tugas jadi khotib Idul Fitri. Ya, waktu saya baru pulang dari pondok pesantren di sini. Ya, itu pernah. Ya, masih banyak orang-orang tua di sini, masih banyak. Ya, seperti itu. Ya, jadi makanya kalau saya kembali ke Al-Muharramah itu bukan hal yang baru mestinya. Emang dari dulu udah ada silaturahim ya dari orang tua. Ya, dari orang tua. Ya, seperti itu. Ya, saya kan ya dulu pernah pada tahun 2002 saya ingat banget khutbah Jumat di Masjid Al-Muharramah waktu itu banjir pakai ada perahu di situ tuh, perahu karet. Iya. Saya ingat banget. Ya, jadi enggak libur tuh, ya tetap sholat Jumat karena masjidnya enggak masuk air, ya bisa. Tapi di situ tuh banjir semuanya. Ya, jadi pakai perahu karet. Kita kepikir, masya Allah, gue di mana ini? Ya Rabbi ya Karim. Dulu tuh tahun 2002 saya ingat, 2002, ya ada banjir besar saat itu. Ya, sebab saya ya udah mulain khotib Jumat di sini tahun 2000. Orang tua saya meninggal tahun 2000. Ya, kemudian sama orang-orang tua di sini ya dibilang udah antum aja yang ngelanjutin khotib. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Berarti kan udah 20 tahun. Iya, dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Lah kalau disuruh diri aja lama, 20 tahun ya. Nah begitu. Tapi karena memang kita enggak ngitungin, enggak terasa 20 tahun. Nah, begitu. Makanya saya kenal dulu sama orang-orang tua di sini banyak yang kenal. Cuma satu-satu habis sekarang. Ya Allah, tapi alhamdulillah banyak penerusnya nih, regenerasi maksudnya ya. Ya, nah seperti itu. Jadi artinya silaturahim kita nyambung. Alhamdulillah. Ya, jadi orang tua kita senyum tuh. Alhamdulillah. Dulu orang tua dengan orang tua, sekarang anaknya regenerasinya. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Ya, masya Allah. Makanya ya ini yang dikategorikan bahwa yang namanya dunia itu semakin kemari semakin memperindah. Ya, cantik benar. Dulu orang tua saya waktu ngaji di sini diantaranya Bang Manap almarhum. Bang Manap tuh pakai motornya tuh Yamaha. Pakai Yamaha tuh, Yamaha tua. Iya. Itu kalau bukan itu Yamaha King dan nih. Itu kalau knalpotnya, keluarnya banyak tuh. Dulu orang kalau ada motor begitu diciumin tuh. Ya kalau habis jalan, ya begitu. Jadi Yamaha masih diantaranya pakai motor Yamaha. Iya, begitu. Jadi masya Allah itu cerita dulu sebelum tahun-tahun ya 2000 masih ke bawah. Ya seperti itu. Nah ini, jadi yang kita maksudnya dunia itu semakin tua semakin memperindah. Ya, seperti nenek-nenek diumpamakan. Ya, saat Isra Mi'raj begitu. Nah makanya dibilang ad-dunya kulluha mata. Ya jadi dunia itu ya itu semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang sholihah. Makanya kalau kita punya bini, ya perempuan yang sholihah, dah itu termasuk perhiasan yang paling indah. Ya, wa khairu mata'iha sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihatu, yaitu istri yang sholihah. Nah, kita nggak perlu yang lain-lain udah. Ya perempuan yang sholihah di rumah udah ada satu udah. Kadang-kadang ya kita ngelihat di mana-mana ada yang lebih cantik kelihatannya. Padahal mah enggak, itu godaan aja. Gitu. Di rumah lah yang paling cantik begitu. Ya, Ustaz bisa aja. Iya benar. Makanya Nabi ngajarin kalau kita ngelihat ada perempuan di jalan kayaknya cantik banget, pulang aja semuanya sama ada sama yang di rumah. Ya, dari atas sampai bawah sama gitu. Dia punya, dia juga punya. Nah, begitu. Itu tuh setan yang begitu. Ya, kita selalu digoda. Kayaknya cakep banget nih. Padahal di rumah udah ada. Nah, begitu. Kan jadi benar kita. Ya kan banyak orang-orang yang akhirnya jatuh terperosok pada perbuatan dosa maksiat
gara-gara perempuan. Nah, makanya dengan menikah ini mata akan lebih terjaga dan terpelihara. Pokoknya kalau bapak saudara lagi jalan kemana-mana, kemudian ngeliat perempuan tergoda, pulang aja pulang. Balik lagi kerja pulang juga udah. Ya, entah kalau istrinya tanya, bang, emang aku udah pulang? Ya, udah, lo tahu dah pokoknya. Begitu aja bapak saudara. Ya, pokoknya almar'atus sholihah itu perhiasan yang terbaik di dunia ini. Rawahu Ahmad. Ini hadis dari Imam Ahmad wa Muslim dan Imam Muslim, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa Abi Hurairah dan ada hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salah satu hakun 'alallahi, ya ada 3 yang merupakan hak dan kewajiban bagi Allah. Ya, aunuhum al-mujahid, itu teman-temannya adalah orang yang mujahid fi sabilillah, wal mukatib allazi yuridul ada, dan ya hamba yang mukatabah yang menginginkan untuk menunaikannya, wan nakih, dan orang yang menikah allazi yuridul afafa, yang ingin menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Ai apa paparjihi, yaitu dijaga kehormatannya, anil maharimi, dari perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi ketika seorang mau menikah, itu tujuannya tidak lain, di samping melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasul, juga dipengen menjaga ya kehormatannya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Rawahu Ahmad wa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, wan Nasai dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah wal Hakim, dan Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Nah, nanti baru al-babus sadisu wal isruna fit tasdidi ala zina. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li